Perkenalkan, nama saya Rizka Widya Anitasari, NIM A5101802055 dari kelas 7D. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Monyet Pembangkang, karya dari Lisa Riani. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah hutan belantara, tinggallah seekor monyet dan juga beberapa temannya. Monyet itu bernama Momo. Ia sangat suka bergelantungan di puncak pohon yang rindang dan juga banyak makanannya. Momo merupakan seekor monyet yang terasingkan di keluarganya, karena ia memiliki sifat yang tidak terpuji. Ia sangat senang sekali membangkang semua perintah yang diberikan oleh keluarganya kepada Momo. Sebenarnya, Momo merupakan monyet yang periang. Namun, karena sifat buruknya itu, ia menjadi diasingkan oleh keluarganya. Awalnya, Momo itu monyet yang penurut. Dikarenakan ia memiliki anggota keluarga yang cukup banyak, ia sering diabaikan oleh kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, kini Momo menjadi monyet yang pembangkang, suka membantah perintah dari keluarganya maupun terutama dari orang tuanya. Suatu hari, Momo pernah mencoba untuk kabur dari hutan, dan ia ingin masuk ke pemukiman warga. Momo merasa dirinya saat ini sudah tidak berguna lagi di keluarga besarnya. Saat Momo kabur, tak disengaja ia diketahui oleh salah satu anggota keluarganya. Seketika, salah satu monyet itu mencoba untuk memberhentikan niat awal Momo. "Momo, kamu mau kemana?" tanya salah satu keluarganya. "Aku ingin pergi dari hutan ini, dan aku ingin masuk ke pemukiman warga," jawab Momo. "Jangan pergi ke sana, Momo. Nanti di sana kamu akan ditangkap dan dibunuh oleh warga," ancam salah satu keluarga Momo. "Aku gak peduli, yang terpenting saat ini adalah aku bisa hidup bebas tanpa kalian semua," teriak Momo. Lalu Momo pergi meninggalkan anggota keluarganya, dan juga hutan sebagai tempat ia tumbuh besar. Setelah itu, perlahan Momo menyusuri jalan hingga akhirnya ia bisa menemukan sebuah pemukiman warga yang sangat padat penduduk, sehingga ini membuat hasrat Momo telah terpenuhi. Di pemukiman warga, secara perlahan Momo mencari makanan ke sana kemari, tetapi ia tak mendapatkan sedikit pun makanan. Momo pikir setelah ia pergi keluar dari hutan, ia akan mendapatkan makanan dengan mudah. "Aduh, aku lapar banget. Sedangkan di sini tidak ada makanan sedikit pun. Pepohonan di sini juga tidak ada, sangat sedikit, tidak seperti di hutan tempat tinggalku yang dulu," ucap Momo. Sangat sulit mendapatkan makanan bagi Momo di pemukiman warga. Setelah berkeliling menyusuri atap rumah warga, Momo menemukan suatu tempat yang begitu ramai, dan di sana terdapat beberapa jenis buah yang cukup menggiurkan. Wow, mata Momo terpana oleh pisang yang kuning mengkilat. "Aku akan menghampirimu, wahai pisang," teriak Momo. Momo pun datang menghampiri sebuah lapak dagangan buah. Ia mengendap-endap agar ia tidak ketahuan oleh manusia. Usaha Momo pun berhasil. Ia mendapatkan standar buah pisang yang menggiurkan. "Yes, dapat," ucap Momo dalam hati. "Harus hati-hati ini agar aku tidak ketahuan oleh manusia," ucap Momo sambil melarikan diri. Perjuangan Momo hari ini sudah terbayar.
ia berhasil mendapatkan pisang kesukaannya. Tanpa sepengetahuan manusia, ia menikmati buah pisang itu di belakang rumah salah satu penduduk. Dan tiba-tiba ada seorang anak kecil menghampiri dirinya. Anak tersebut menghampiri Momo dengan bersenjatakan ketapel, lengkap dengan batu yang sudah dikantongi. Anak itu sengaja mengganggu Momo yang sedang asik makan, menikmati buah yang sangat disenanginya. Merasa dirinya tidak aman dan terancam akan tertangkap, Momo dengan cepat mengambil sikap waspada. Dan saat batu tersebut mengenai kepala Momo, Momo pun langsung menyerang anak tersebut tanpa pikir panjang. Momo mencakar beberapa bagian di tubuh anak kecil tersebut. Dan ternyata, luka yang dialami anak tersebut cukup parah, dan anak itu dibawa ke rumah sakit. Dan otomatis, orang tua dari anak itu menelpon pemadam kebakaran untuk menangkap Momo. Aduh, gawat, posisiku saat ini sudah tidak aman. Aku harus segera pergi dari sini, ucap Momo sambil melarikan diri. Semua penduduk menghalang-halangi Momo untuk kabur. Setiap penjuru atap rumah sudah terpasang jaring yang sewaktu-waktu akan menjerat Momo. Momo meloncat ke sana kemari, setiap sudut rumah penduduk sudah Momo lalui. Walaupun medan yang dihadapinya tidaklah mudah, karena sudah kehabisan tenaga, lari Momo perlahan mulai lambat, sehingga mempermudah pekerjaan manusia. Namun, Momo tidak menyerah begitu saja. Ia terus berlari hingga akhirnya Momo tertembak. Tembakan itu mengenai kaki Momo, sehingga Momo sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan pulangnya. Momo tergeletak lemas. Perlahan, penglihatan Momo pun mulai kabur. Dan Momo pun tak sadarkan diri. Saat Momo sadar, ia sudah berada di karantina kebun binatang. Luka tembakan tersebut sudah dirawat oleh dokter hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Selama di karantina, Momo mendapatkan asupan makanan yang cukup, sehingga kondisi Momo perlahan mulai membaik. Setelah dirasa cukup sehat, Momo langsung dilepas liarkan di habitat aslinya. Perasaan Momo pun cukup bahagia karena ia dapat kembali ke hutan dan bertemu dengan keluarganya kembali. Syukurlah kamu baik-baik saja, Momo, ucap ibunya sambil memeluk erat tubuh Momo. Maafkan Momo, Ibu, karena Momo tidak mau mendengar kata-kata ibu dan saudara-saudara yang lainnya, ucap Momo. Aku menyesal telah melakukan perbuatan ini. Momo berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, sambung Momo. Akhirnya, Momo telah kembali ke hutan. Ia bahagia karena sudah dipertemukan kembali oleh keluarga besarnya. Momo sudah jera pergi ke pemukiman warga, dan suatu saat nanti Momo pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Terima kasih.